Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan peran pimpinan di dalam pengelolaan rumah sakit, ketentuan-ketentuan yang terbaru berkaitan dengan peran pimpinan di rumah sakit sebagaimana dijelaskan di dalam kurikulum surveyor akreditasi rumah sakit. Jadi kalau kita lihat secara definisi, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. Untuk mewujudkan pelayanan prima di rumah sakit kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki bentuk kepemimpinan yang efektif. Bentuk kepemimpinan yang efektif ini adalah ketentuan yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Kepemimpinan yang efektif ini ditentukan oleh sinergisitas yang positif antara pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja serta unit pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau kita melihat unit kerja itu merujuk pada unit-unit administratif di rumah sakit, misalkan tata usaha, kemudian kepegawaian, dan seterusnya. Sedangkan unit pelayanan ini adalah merujuk pada unit yang memberikan pelayanan kepada pasien. Misalkan itu adalah UGD, kemudian laboratorium radiologi, dan lain sebagainya. Peran direktur atau direksi di rumah sakit ini sangat krusial karena direktur rumah sakit ini secara kolaboratif mengoperasionalkan rumah sakit bersama dengan para pimpinan, kepala unit kerja, dan unit pelayanan untuk mencapai visi misi yang ditetapkan. Kemudian direktur dan direktur rumah sakit memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen kontrak, serta manajemen sumber daya. Yang kedua adalah pemilik rumah sakit. Jadi kepemilikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik rumah sakit ini dapat pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dapat pula juga swasta. Nah, untuk rumah sakit yang didirikan oleh swasta, ini berbentuk badan hukum, kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahasakitan. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit ini dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Untuk rumah sakit publik ini dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Misalkan badan hukum yayasan dan perkumpulan. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit. Badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau persero. Pemilik rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit atau kita sebut dengan Dewas, yang merupakan suatu unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Ketentuan yang lain itu adalah pemilik rumah sakit tidak bisa menjabat sebagai direktur rumah sakit. Kemudian kita bahas tentang Dewan Pengawas atau representasi pemilik. Dewan Pengawas atau representasi pemilik selain dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, juga ada ketentuan khususnya yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014. Dewan Pengawas ini dibentuk sesuai atau mengikuti dengan bentuk badan usaha pemilik. Pertama, untuk rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan, Dewan Pengawas atau representasi pemilik adalah pengurus yayasan. Sedangkan rumah sakit yang dimiliki oleh perkumpulan, Dewan Pengawas atau representasi pemilik adalah pengurus perkumpulan. Bila rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas, badan pengawas itu adalah direksi PT. Untuk rumah sakit pemerintah yang sudah menjadi badan layanan umum,
dapat menunjuk dewan pengawas sebagai representasi pemilik. Tentang dewan pengawas ini diserahkan kepada pemilik rumah sakit untuk menetapkannya, sehingga penetapan dari dewan pengawas ini merupakan surat keputusan atau keputusan dari pemilik rumah sakit. Berikutnya kita akan membahas direksi rumah sakit. Pemilik rumah sakit dapat membentuk direktur rumah sakit. Bentuk direktur rumah sakit dapat bermacam-macam. Jadi ada bentuk direktur rumah sakit itu sendiri, atau bentuk lain misalkan kepala rumah sakit, atau bentuk lainnya itu adalah direksi. Ada juga bentuk lainnya yaitu direktur utama. Jadi kalau misalkan direktur rumah sakit, nama jabatannya adalah direktur utama rumah sakit, maka di bawahnya direktur utama adalah direktur-direktur, misalkan direktur pelayanan, direktur administrasi umum, dan seterusnya. Nama jabatan direktur rumah sakit dapat juga disebut direksi. Jadi kalau untuk direksi, maka ini adalah kumpulan dari direktur rumah sakit dan wakil direktur rumah sakit. Untuk persyaratan sebagai direktur rumah sakit itu adalah harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahasakitan, tidak boleh dirangkap oleh pemilik rumah sakit, serta berkewarganegaraan Indonesia. Jadi persyaratan direktur itu ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971, Undang-Undang Rumah Sakit, serta ketentuan-ketentuan rumah sakit. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2021, direktur rumah sakit juga dibahas. Berikutnya adalah tentang peraturan internal atau corporate bylaw. Jadi pemilik rumah sakit mempunyai kewenangan untuk menetapkan organisasi rumah sakit. Dalam hal ini yang dimaksud organisasi rumah sakit adalah bentuk struktur organisasi rumah sakit, nama jabatan dan pengangkatan pejabat direksi rumah sakit. Nah, hal-hal ini diatur di dalam peraturan internal atau corporate bylaw atau dokumen yang serupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah tentang kepala bidang atau divisi di rumah sakit. Jadi bentuk organisasi rumah sakit ini ketentuannya itu ada pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri dari direktur rumah sakit, kemudian unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum dan keuangan, komite medis, dan komite-komite lainnya, serta satuan pengawas internal atau SPI. Unsur organisasi rumah sakit selain kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit dapat pula berbentuk direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite, atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja di rumah sakit. Sehingga rumah sakit dapat membuat struktur organisasi yang berbeda-beda. Namun kaidahnya tetap ada di Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015. Tadi diralat kalau untuk SPI, ejaannya bukan Satuan Pengawas Internal, tapi Satuan Pemeriksaan Internal. Untuk para pimpinan rumah sakit, mempunyai sejumlah tanggung jawab secara keseluruhan untuk membimbing rumah sakit mencapai tujuannya. Jadi para pimpinan rumah sakit ini adalah mereka yang mempunyai jabatan struktural di bawah direktur rumah sakit. Pimpinan unsur pelayanan medis ini dapat diberi nama kepala bidang atau kabid atau divisi medis atau manajer medis yang bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di rumah sakit. Pimpinan unsur keperawatan disebut juga kepala bidang bisa, atau kabid atau divisi keperawatan atau manajer keperawatan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit. Pimpinan dari unsur umum dan keuangan dapat juga disebut kepala bidang atau divisi umum dan keuangan. Pimpinan lain adalah semua
Semua jabatan yang ditentukan oleh rumah sakit seperti ketua komite medik, ketua komite keperawatan, komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien, komite PPI, serta komite-komite lain yang diatur oleh ketentuan peraturan Menteri Kesehatan. Berikutnya adalah kepala unit kerja dan unit pelayanan. Jadi agar pelayanan klinis dan manajemen di rumah sakit menjadi efektif dan efisien, rumah sakit dibagi menjadi subkelompok yang sifatnya kohesif, seperti bentuk departemen atau bentuk instalasi atau unit atau jenis layanan tertentu. Kemudian yang berada di bawah arahan pimpinan pelayanan disebut juga dengan kepala unit instalasi atau departemen. Untuk unit di bawahnya bidang atau divisi medis, keperawatan, penunjang medis ini disebut dengan unit pelayanan. Untuk unit yang di bawahnya bidang umum dan keuangan ini disebut dengan unit kerja. Misalkan unit kerja ketatausahaan, kerumah tanggaan dan lain sebagainya. Nah, nanti pada waktu kita melakukan proses pendampingan untuk peran pimpinan rumah sakit, fokus area untuk tata kelola rumah sakit ini meliputi peran dan fungsi dari pemilik, direksi, kepala bidang ataupun divisi, manajemen sumber daya manusia, manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen kontrak, manajemen sumber daya sampai dengan budaya keselamatan di rumah sakit. Jadi demikian untuk diskusi kali ini tentang peran pimpinan rumah sakit di dalam melakukan pengelolaan di rumah sakit, terutama untuk mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang.